Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Quest Wise Channel. Akhirnya semua ketahuan permasalahan ijazah Pak Jokowi yang sekian tahun digembar-gemborkan, dimasalahkan, ya, dinarasikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Itu semua ternyata berkaitan dengan politik. Itu adalah sebuah manuver politik, sebuah proyek politik. Di Roy Suryo, Tifa, dan lain-lain itu, ya, itu termasuk TPUA, Rizal Fadilah, Kurnia, itu ternyata dia lepas dari kontrol. Dia dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik, oleh oknum-oknum politik. Kalau Roy Suryo dan Tifa saya nggak tahu, dia memang sengaja, terutama Roy Suryo, apakah dia sengaja masuk itu memang berawal dari ada tendensi politik, atau karena sakit hati, atau karena dimanfaatkan oleh oknum politik. Karena apa? Satu, Roy Suryo itu orang politik, dia dulu orang partai. Kemudian karena sakit hati, karena dia pernah dipenjara zamannya Pak Jokowi. Bukan karena salah Pak Jokowi, tapi karena salah Roy Suryo sendiri. Dan yang ketiga, bisa aja dia dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik, karena dia udah keluar dari partai politik, sehingga dimanfaatkan. Nah, kenapa bisa saya katakan bahwa ini adalah suatu manuver politik? Ya, karena akhirnya ketahuan juga orang-orang yang sakit hati dengan Pak Jokowi kemarin menjadi narasumber, atau dia berpidato mengolok-olok Pak Jokowi, ya, membahas tentang ijazah Pak Jokowi, kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Itu di sebuah partai, di sebuah acara partai, di ulang tahun partai. Ya, ini sudah jelas sekali. Ya. Ada seorang tokoh politik, ya, seorang tokoh politik, saya sebut saja Bambang Pacul dari PDIP. Dia pernah berbicara, jangan pernah memusuhi orang baik, karena kalau kalian memusuhi orang baik, pasti akan balik ke kamu. Itu kata-kata Bambang Pacul. Baik, untuk membuktikan statement saya ini, kita lihat videonya terlebih dahulu. Sebagian kita barangkali sudah berimajinasi, jangan-jangan ini orang yang gak jelas sesungguhnya dari mana. Jadi kalau kita bicara kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, jangan-jangan tidak pernah ada yang namanya mahasiswa bernama Mulyono. Ada lagi namanya Purwoko. Yang ada adalah Joko Widodo. Ya. Tapi Joko Widodo itu jangan-jangan nama yang dipakai kemudian sebagai the President of Indonesia. Kan bisa saja begitu. Nah, karena itu saya pernah berkali-kali mengatakan bentuk independent fact finding team. Jadi tim pencari fakta independen untuk tidak hanya bicara tentang ijazah palsu, tapi bicara tentang bagaimana latar belakang ini orang sesungguhnya. Saya mau bicara dua hal yang besar. Pertama, report saya mengenai ijazah, ya. Kita ngomongnya begini-begini aja ya, nggak usah ngotot-ngotot ya. Nah, yang kedua, saya kira saya mau bicara tentang sistem pemerintahan dan penilaian kita terhadap Prabowo Subianto ya. Karena kita harus kasih limit juga. Kalau Bu Husnul kan tidak kasih limit ya. Kalau saya mengatakan sebenarnya dari awal, from the beginning, saya tidak percaya dengan pemimpin yang menggapai kekuasaan dengan cara curang. Karena itu saya declare, saya tidak akan masuk pemerintahan walaupun ditawari misalnya. Alhamdulillah tidak ditawari juga.
Tetapi yang paling penting percaya diri kan. Saya tidak akan masuk. Tetapi saya tetap mendorong orang-orang baik untuk masuk pemerintahan. Alhamdulillah ya, teman kita Jumhur Hidayat masuk. Tetapi apakah dia tetap baik, stay orang baik setelah di dalam? Nah, kita nanti lihat buktinya. Karena kadang-kadang begitu di luar baiknya minta ampun, begitu di dalam ternyata bagian juga dari sebuah sistem yang korup. Nah, ini tantangan bagi kita ya. Karena itu bagian dari rekomendasi nanti. Apakah kita memberikan waktu pada pemerintahan Prabowo atau kita sudah harus bersikap? Oke. Saya mau report dulu mengenai ijazah palsu ya. Ijazah asli atau palsu? Saya ada pantun. Pantunnya adalah nanti bilang cakep ya. Bocil-bocil main tali. Main talinya dengan sapu lidi. Aku kira ijazahnya asli. Ternyata punyanya Mukidi. Selamat datang Pak Amin Rais. Ada salam dari Teddy Indrawijaya Pak. Tapi Komdigi itu tidak baca putusan MK ya. Putusan MK itu mengatakan yang namanya lembaga kepresidenan, kepala negara, kepala pemerintahan itu tidak bisa menggunakan pasal-pasal undang-undang ITE untuk melindungi dirinya. Karena ada Pak Amin Rais, saya belok sedikit ya kan. Gitu. Kenapa? Karena yang boleh itu adalah ya manusia-manusia, tapi lembaga, kepala negara, pejabat negara itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita mengkritik pejabat negara, pemerintahan negara nggak ada masalah sesungguhnya. Oh tapi itu masalah pribadi. Persoalannya adalah ketika kita menjadi pejabat publik, ruang pribadinya itu semakin sempit. Yang ada ruang publiknya semakin besar. Tapi kalau kita bukan pejabat publik, ruang pribadinya masih besar. Tapi ruang publiknya juga ada. Seperti saya misalnya ruang publiknya ada karena saya podcaster misalnya. Bu Husnul pembicara publik. Makanya kadang-kadang diserang kiri kanan, nggak apa-apa. Itu kan konsekuensi jadi person in public, bukan man in public, person in public, Bu Husnul ya. Allahu Akbar. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Nah, coba Komdigi dia tidak paham. Apalagi menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 1/2024 yang juga dikenakan kepada ijazah palsu ini. Nggak bisa juga. Karena undang-undang itu bicara tentang ujaran kebencian yang berbasis suku, agama, ras. Ya kan? Kemudian ada disabilitas mental, fisik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ini kan masa kita mempertanyakan soal Teddy Indrawijaya tiba-tiba kita bicara mengenai soal suku, agama dan lain sebagainya. Enggak, ya. Ini bicara tentang soal integritas, soal hal-hal yang sebenarnya patut ditanyakan. Tetapi nanti kita berhadapan di pengadilan. Sontoloyo saya bilang. Kenapa? Karena ini sidang pidana. Kecuali perdata. Di mana ada equal party 1 lawan 1. Dan itu dihindari terus oleh Jokowi. Dihindari terus. Patternnya Jokowi baik dulu maupun sekarang. Ada orang itu. Memang benar Joko Widodo namanya. Pertanyaannya adalah ketika Mukidi mau jadi wali kota atau jangan-jangan sebelum wali kota ya. Ada kebutuhan bekerja dan lain sebagainya, kita nggak tahu persis. Kemudian bisa jadi kemudian ijazah itulah yang dipakai. Tapi persoalannya adalah ini kan ijazah sarjana muda. Ini sekali lagi hipotesis ini ya. Ini ijazah sarjana muda. Bagaimana kemudian kalau saya pengen jadi insinyur misalnya. Maka harus ada spesimen yang ijazah penuh. Maka spesimen ijazah penuh dipakai sebagai landasannya. Tapi fotonya menggunakan foto yang ada ini. Karena mencari foto masa lalu emang gampang. Ada nggak kira-kira yang sarjananya tahun 85 dan kita punya pas fotonya masih sekarang? Ada. Saya pun nggak bisa lagi mendapatkan pas foto dari tahun itu misalnya.
Gitu. Nah, karena itu bisa jadi yang terjadi adalah ada Joko Widodo yang sarjana muda, yang fotonya dipakai, tapi ada Hari Mulyono yang sarjana penuh, yang spesimennya bisa dipakai. Maka plek. Lalu Roy Suryo dengan Ella, error level analysis mengatakan bahwa spesimen ijazah ini ruwet, nggak bisa kebaca lagi karena terlalu banyak editing dan lain sebagainya. Nah yang itu kan bisa sebenarnya kita lakukan penelitian secara bersama-sama terbuka sebagai sebuah fora ilmiah. Tapi kan selalu dihindari kan. Mungkin Ketua Umum Partai Umat bisa membantu. Karena saya mendapatkan pesan dari Dr. Tifa, sekaligus saya ungkapkan di sini. Bersediakah Adinda Ridwan Hamadi menggantikan Rismon Sianipar? Sebagai pakar digital forensik atau AI, apapun itu, untuk mengadakan penelitian yang bisa menguatkan dua orang ini kembali. Yakin saya tidak akan dijadikan tersangka, saya jaminannya. Karena itu kan hanya berdasarkan laporan Jokowi per 30 April 2025. Jadi kejadiannya ke belakang. Ke depan nggak akan ditersangkakan lagi. Kecuali kalau Mukidi iseng lagi ya. Nggak tahu juga. Jadi bersedia ya? Kita Bisa ingin naik kelas seperti yang Pak Gaban sampaikan, nggak usah banyak-banyak deh. 70% politik, 20% ekonomi, 10% keberuntungan. Dan punya pemimpin yang berani, yang tidak punya masalah, tidak punya latar belakang. Tanpa itu nggak bisa. Kalau semuanya tersandera, tinggal nih. Karena itu saya juga suka menyandera. Ya, saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek kan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, tidak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan, nggak nurut. Tapi tidak bisa, TNI adalah institusi yang besar bukan karena besarnya. Dia adalah prajurit yang dilatih, dipersenjatai, diorganisir. Kalau pemimpinnya nggak benar, bahaya sekali. Apalagi negara yang lebih kompleks. Saya tidak panjang lebar, hanya yang saya sampaikan ini itu sebenarnya adalah saya memprovokasi Partai Umat. Mengapa saya memprovokasi? Saya ini punya cucu. Jadi saya titip masa depan cucu saya kepada Partai Umat agar tidak jadi budak di negeri sendiri. Cus. Ya, jelas Refli Harun seperti biasa berpidato menarasikan bahwa Pak Jokowi ini jasanya palsu. Pidato di Partai Umat ini semakin gak jelas si Refli Harun ya. Karena ya orang kan udah benci seperti itu. Dia tidak, padahal dia awal statement dia adalah Pak Jokowi betul kuliah di UGM. Nah ini kunci pertama dulu sebetulnya. Ya. UGM juga mengakui daftar, diterima, kuliah, proses perkuliahan semua dilalui dengan baik, KN, skripsi, dan akhirnya wisuda. Semua tahapan dilalui, berarti memang Pak Jokowi lulus dari UGM. Kalau lulus UGM dan wisuda, berarti Pak Jokowi punya ijazah UGM. Logikanya seperti itu. Tapi
Refli Harun punya pemikiran lain. Otaknya Refli Harun sudah minger juga seperti Roy Suryo lama-lama. Dan kemudian ya mantan jenderal nih, Gatot Nurmanto. Gatot siapa nih? Nurmanto. Yo, pokoknya kuwi. Gatot Nurmanto. Dia juga berpidato loh. Dia mengolok-olok kepemimpinan Pak Jokowi. Ya. Dia membongkar kepemimpinan Pak Jokowi di saat dia menjabat, juga akhirnya ditendang oleh Pak Jokowi. Itu kan laporan sepihak. Ya. Sebetulnya dia juga pengen cari panggung. Ya Refli Harun, Gatot Nurmanto itu semuanya cari panggung, pengen cari panggung. Dia sakit hati. Ya. Dan di kegiatan ini hanya ada 2 orang itu saya lihat ya. Jadi Roy Suryo nggak ada, ya Tifa juga nggak ada. Jadi Mas, Ya. apik. Amin Rais ada, ya, Amin Rais nggak begitu kelihatan, nggak begitu dominan, dan nggak begitu disorot karena memang Amin Rais baru kena kasus. Nah, ada kemungkinan nanti Mayor Teddy melaporkan Amin Rais ke kepolisian karena dia menyebar hoax yang nggak jelas. Semoga ikuti terus Wes biar update informasi. Wassalam.